Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizam Flasher. Kali ini kita masuk servisan Redmi 9A. Handphone ini masuk dalam kondisi itu tidak bisa login ke akun Google. Ini teman-teman perhatikan ketika kita masuk ke Play Store dan saat kita ketik login, dia tidak dapat login. Ada kesalahan koneksi server seperti ini. Ini sebelumnya sudah kami coba, step-stepnya dan itu tidak bisa. Untuk teman-teman ketahui, handphone ini sebelumnya itu, kasusnya apa ya teman-teman, mati total ya teman-teman. Dan setelah kami cek ke, unlock tool, kami cek MMC itu urgent dan kami lakukan flashing, dia sukses dan hidup. Dan kami flashing menggunakan file, MIUI 12, ya, MIUI 12.5.7.1 seperti ini. Ini versi MIUI yang terupdate dari Redmi 9A. Setelah kami flash itu sukses dan handphone malah ada kendala itu tidak bisa login ke akun Google. Baik kita masuk melalui pengaturan atau kita masuk menggunakan Play Store seperti tadi. Dan langkahnya juga sudah kami coba dan sudah kami tunggu beberapa saat dan dia tidak mau update sendiri Google Play Service-nya sehingga, berkendala saat kita login ke akun Google seperti ini. Ini tidak dapat login, bahkan sudah kami reset, sudah kami install, flashing ulang, tapi kami flashing ulang tetap menggunakan file yang ini, file yang terupdate ini juga tidak bisa. Dia akan seperti ini terus ya teman-teman. Ini sudah beberapa hari, si user sudah sempat bawa pulang juga karena step awal setelah down, kami tunggu sehari juga tidak mau update. Mungkin koneksinya yang bermasalah, sudah kami suruh si user bawa pulang dan coba nanti tunggu hingga dia update sendiri. Tapi setelah tunggu seharian, si user datang lagi dan handphone tidak mau update katanya, tidak bisa juga untuk login ke internet, untuk login ke Google, untuk memasukkan akun Google. Bahkan si user sempat kasihan juga lihatnya dan dia sudah mengeluarkan air mata dan kami sudah cari-cari solusi tapi tidak dapat solusi dan hingga, kami sharing-sharing ke grup, ada sedikit saran, ini kita akan coba terlebih dahulu nantinya. Apakah bisa menggunakan cara yang dikasih teman teknisi tersebut atau tidak? Nih kami akan, download terlebih dahulu filenya. Untuk teman-teman ketahui, handphone masuk dalam keadaan, bentuk logo dan dia tidak bisa, saat kami cek menggunakan health check di pihak unlock tool, itu tidak bisa, ya kesehatan MMC-nya, sudah sekarat ya teman-teman, hingga akhirnya kami coba flashing, si user minta dana budget yang sesuai saja, tidak mau direpartisi dan tidak mau atau di FFU, sehingga kami lakukan flashing dan kami, flash menggunakan file versi MIUI terupdate seperti ini. Namun setelah flashing sukses, handphone tidak bisa login ke internet. Sudah kami coba ganti koneksi internet, sudah kami pakai via SD card, juga, via kartu SIM card juga tidak bisa update sendiri. Dan kami juga sempat frustasi dan sempat bingung, sharing-sharing ke grup, itu dikasihlah solusi nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman. Sebelum melakukan flashing, teman-teman siapkan bahannya. Di sini kami melakukan flashing menggunakan unlock tool. Pastikan sebelum flashing teman-teman sudah install driver MediaTek dan driver lab USB-nya. Ini kita akan matikan terlebih dahulu handphonenya. Pastikan handphone dalam keadaan off terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, handphone sudah dimatikan. Kita akan masuk ke tampilan PC.
Ini tampilan PC kita masuk dulu ke tampilan PC, kita buka Chrome dan kita masuk ke situs download file Xiaomi ya teman-teman. Ini mifilm.com. Teman-teman ketikkan mifilm.com seperti ini atau ketikkan mifilm saja dia akan keluar. Ketika teman-teman ketikkan mifilm itu kita klik di sini dan di bagian kolom tab pencariannya ini kita klikkan tipenya Redmi 9A. Kemudian akan muncul kita klik Redmi 9A dan delete ini ya teman-teman. Dan kami menggunakan file yang global. Nah, teman-teman, ini file yang sebelumnya kami download menggunakan versi MIUI V12.5.7.0 dan hasilnya tidak bisa masuk akun Google. Google Play Service-nya tidak update sendiri dia. Jadi sesuai saran dan arahan dari teman-teman teknisi di grup WhatsApp itu suruh pakai versi yang ini. Versi yang V12.0.150 ini ya teman-teman. Ini akan kami download. Untuk downloadnya silahkan teman-teman klik yang bagian ujung. Ada bacaan download dan ini ada beberapa tempat download. Teman-teman pilih saja salah satu. Ini kami pilih yang nomor 4. Ini filenya sedang berjalan dan di sini kami cancel karena sudah kami download sebelumnya. Dan jika teman-teman belum download silahkan tunggu downloadannya sampai selesai. Sebelumnya kami menggunakan file yang ini yang paling atas. Handphone sukses tapi tidak bisa masuk ke akun Google. Dan file yang barusan kita download tadi itu sudah kami download, itu tersimpan di folder download. Ya, ini ya teman-teman di sini ada dua file Dendelin global ini. Karena versi yang pertama menggunakan kami flash menggunakan yang ini. MIUI V12.5.7 dan kita sekarang menggunakan MIUI V12.0.15. Ini kami pindahkan dulu ke desktop. Setelah kita pindahkan ke desktop, kemudian kita ekstrak. Kita klik kanan dan ekstrak folder saja. Ini kita close. Ini close saja ya teman-teman. Ini kita cek dulu apakah drive C-nya penuh atau tidak. Ini drive C sudah mulai bermasalah ini PC, kemungkinan minta diinstal ulang. Ternyata masih ada penyimpanannya dan ini kita close saja ya teman-teman. Dan sebelumnya kami ekstrak file terupdate juga seperti ini. Entah ini karena PC-nya atau karena file yang di-download. Tapi intinya dia tidak ada masalah ya teman-teman. Nih kita akan login ke Unlock Tool. Jalankan Unlock Tool, kemudian kita tunggu Unlock Tool terbuka sambil menunggu proses ekstrak ini selesai. Tuh, proses ekstraknya sudah selesai. Kita jalankan Unlock Tool. Kita jalankan Unlock Tool, tunggu Unlock Tool terbuka, kemudian masukkan user dan password, dan teman-teman klik login. Pastikan Unlock Tool-nya sudah update ke versi terbaru ya teman-teman. Ini kita klik login. Untuk tampilan Unlock Tool terbaru jangan disagree ya teman-teman. Dia ada pemberitahuan seperti ini, kita pilih agree saja. Nah, dan dia proses login kita tunggu hingga Unlock Tool ini terbuka dengan sempurna. Mudah-mudahan nanti menyelesaikan permasalahan ini ya teman-teman. Oke, ini proses login dan Unlock Tool-nya sudah terbuka. Kita akan masuk ke tampilan tab MediaTek karena kita melakukan flashing menggunakan tab MediaTek saja. Dan di sini kita perbesar dulu tampilan PC-nya dan kita klik di bagian tab MediaTek ini, klik satu kali dan di bagian preloader out pilih Xiaomi V1
Dan di bagian kostum preloader EMI ini teman-teman checklist dan pilih cari tipe Redmi 9A dan Delin Global ini ya teman-teman, ini yang di belakang, karena kita flashing menggunakan file global. Dan kita pilih klik folder ini nanti, ini folder yang tadi hasil ekstrakannya kita cek terlebih dahulu apakah file skaternya ada atau tidak. Karena sempat error tadi ya teman-teman. Ini file skaternya ada, akan kita masukkan. Jadi kita masuk ke tampilan unlock tool lagi dan kita masukkan file scatter tadi. Kita klik satu kali di bagian folder yang di tampilannya dan kita arahkan ke tempat kita menyimpan. Kami menyimpan di desktop. Kemudian kami masukkan file dan klik hingga menemukan file scatter seperti ini. Kita klik dan kita open-kan. Ini sudah terbaca semuanya. Semua partisi sudah terbaca, tidak usah merubah centangan. Kita lanjut saja untuk flashing. Kita klik flash. Di sini kami flashing tanpa menggunakan boot device ya teman-teman. Ingat teman-teman perlu jaga-jaga untuk proses flashing agar ada baiknya di backup terlebih dahulu karena kami sebelumnya sudah backup. Ini setelah kita klik flash dan kita siapkan kabel USB yang bagus dan sudah terhubung ke PC. Kemudian kita tekan dan tahan volume atas dan bawah lalu colokkan USB ke PC-nya. Tunggu hingga terbaca dan ini sudah terbaca handphonenya dan proses flashing langsung berjalan. Untuk proses seperti ini nantinya dia akan restart sendiri ya teman-teman tanpa perlu kita klik reboot. Ini proses flashing sedang berjalan, teman-teman pastikan proses flashing ini sukses semua, tidak ada yang fail ya teman-teman. Dan untuk handphone teman-teman pastikan letakkan di tempat yang aman agar proses flashingnya tidak terganggu. Karena jika terganggu nantinya akan menambahkan masalah lagi. Jadi intinya kita simpan di tempat yang aman handphonenya dan jangan sampai ada gangguan saat proses flashing ini. Ini proses flashing sedang berjalan, teman-teman tunggu hingga proses ini selesai. Ingat untuk perlu diketahui di sini pastikan file yang di-write ini sukses semua ya teman-teman. Ini sudah selesai dan handphone langsung restart. Kita tunggu handphone ini apakah bisa hidup atau tidak. Ini sudah muncul logo Redmi dan kita tunggu hingga handphone masuk ke pengaturan bahasa. Di sini prosesnya kami percepat, teman-teman tunggu hingga handphone masuk ke pengaturan bahasa. Jangan dulu dilepaskan USB-nya karena takutnya dayanya habis bisa menyebabkan mati pada handphonenya. Jadi kita standby-kan posisi USB untuk jaga-jaga jika handphone dalam keadaan daya yang kurang itu bisa dibantu dengan USB. Proses loading MIUI ini agak lama, teman-teman tunggu hingga dia sudah ini sudah muncul dan kita setting hingga kita masuk ke menu. Yuk ikuti stepnya, di sini video kami percepat. Lanjut, koneksikan ke internet menggunakan WiFi bisa, menggunakan SIM card, data SIM card juga bisa ya teman-teman. Ini teman-teman perhatikan di sini sebelumnya tidak bisa update, gagal terhubung ke server katanya kalau di sini sebelumnya yaitu ya teman-teman. Dan kita lihat apakah dia gagal terhubung atau bisa kita masukkan akun Google di sini. Ini masih sudah kita klik jangan salin. Dan oh ya, seharusnya di sini ya teman-teman, memeriksa info, kemudian update, dia tidak terhubung ke server katanya. Kita tunggu proses ini apakah sukses terhubung bisa. Alhamdulillah ini sudah bisa ada notifikasi buatkan akun dan sebelumnya di sini gagal ya teman-teman. Gagal terhubung ke server, tidak bisa terhubung ke server, informasinya seperti itu. Karena Play service-nya tidak mau update. Oke, lanjut kita setting hingga masuk menu. Di sini sengaja kami skip tidak memasukkan akun Google di tahap tadi karena memastikan apakah
saat kita buka Play Store, dia bisa kita masukkan akun Google di Play Store. Dan untuk proses loading ini agak lama, teman-teman tunggu hingga prosesnya selesai. Untuk teman-teman pastikan sudah menginstal driver MediaTek dan lib USB agar handphonenya terbaca di PC sebagai MediaTek Portcom LPT ya teman-teman. Ini pengaturan selesai, kita tunggu. Alhamdulillah ini sudah masuk menu dan kita akan coba lihat dan kita akan buka terlebih dahulu ke Play Store. Kita klik Play Store ini. Kemudian kita klik login dan sebelumnya di sini tidak terhubung ke server ya teman-teman. Seperti yang kami terangkan di awal tadi. Alhamdulillah ini bisa ya teman-teman dan kasusnya sudah selesai. Seharusnya ini sudah selesai. Dan coba kita masukkan akun Google untuk memastikan apakah benar-benar bisa atau tidak. Oh ya, karena tadi di oh tapi ini bermasalah ya teman-teman. Ini agak lengket, mungkin lagi update, Play Service-nya update mungkin. Kita tunggu saja beberapa saat. Ini tidak bisa disentuh ya teman-teman. Dan kita tunggu hingga handphone ini bisa malah mati. Apakah ini mati atau lagi proses ya teman-teman? Kita tunggu saja. Coba tekan lagi tombol powernya. Coba kita tekan lagi tombol power. Ini sudah hidup. Berarti emang ini masuk ke pengaturan dan kita masukkan akun Google di sini. Kita coba apakah sama dengan sebelumnya atau sudah bisa kita masukkan akun Google. Di sini sebelumnya juga tidak bisa memeriksa yang ada, ini sudah bisa. Oke, di sini akan kami bikinkan akun Google terlebih dahulu. Oh ya, inilah Play Service-nya update atau Play Store-nya yang update ya. Ya teman perhatikan Google Play update ya teman-teman. Kita tunggu hingga proses Google Play ini update-nya selesai dulu. Baru kita akan masukkan akun Google. Dan tentunya itu tidak bisa update sama sekali Google Play Store ini ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah sudah bisa. Jadi kesimpulannya di sini, untuk versi terbaru jika teman-teman gagal memasukkan akun Google bisa dengan cara turunkan versi MIUI-nya. Sesuai info yang kami dapatkan dari teman-teman teknisi di grup, itu MIUI-nya suruh diturunkan atau disamakan dengan file yang kami download ini juga bisa. Ini akan kita masukkan terlebih dahulu akun Google-nya. Akun Google kami masukkan terlebih dahulu. Ini apakah nanti dipakai atau tidak sama yang punya itu terserah dia ya. Yang penting kita harus pastikan terlebih dahulu handphone ini sudah benar-benar bisa dimasukkan akun Google. Seharusnya tidak ada masalah di sini ya teman-teman. Dan dia sudah keluar. Tapi sebelumnya itu gagal terhubung ke server. Mohon maaf agak banyak menyampaikan gagal terhubung ke server. Karena permasalahannya di situ ya teman-teman. Masukkan password dan ini tahun tanggalnya bodong saja ya teman-teman. Dan kita masukkan password emailnya. Apakah nantinya bisa harusnya sudah ada nggak ada kendala lagi ya. Oke teman-teman mungkin itu dulu dari kami semoga bermanfaat dan ini juga berlaku untuk kasus bootloop ya teman-teman.
Dan kami rasa mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, semoga bermanfaat dan membantu untuk teman-teman semua dan alhamdulillah handphonenya sudah bisa masuk akun Google dan sudah bisa download aplikasi dan handphone sudah bisa dipakai sama usernya. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini dan tinggalkan komentar yang bersifat mendukung demi perbaikan ke depannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.